Detik-detik saat angin puting beliung menerjang permukiman warga di Nagari Air Dingin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, terekam kamera warga. Pusaran angin memporak-porandakan atap rumah warga hingga terbang. Satu unit rumah juga ambruk akibat terjangan angin kencang ini. La illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tercatat ada 10 unit rumah yang mengalami rusak parah. Justru di belahan selatan terjadi angin puting beliung menimpa Nagari Air Dingin yang mengakibatkan sekitar 10 buah rumah rusak, terutama bagian atapnya, dan satu komplek pasar air dingin. Korban jiwa tidak ada. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Amerika Serikat ingin memindahkan warga Palestina dan mengambil alih Gaza. Israel has targeted aid workers and Doctors Without Borders calls it slaughter. Masquerade all food distribution sites are equipped with cameras using facial recognition. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dituntut 7 tahun penjara di kasus dugaan korupsi impor gula. Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur nyatakan penggunaan sound horeg haram. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukmi. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi. Hari kedua pencarian korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim SAR Pos Jembrana melakukan penyisiran dengan memfokuskan ke arah selatan Pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Proses pencarian korban kapal penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan terus dilakukan tim SAR gabungan. Tim SAR Pos Jembrana dan Pos Buleleng turut membantu pencarian sejak pagi hari. Pencarian difokuskan ke arah selatan dan timur dari Pelabuhan Gilimanuk. Hal ini dikarenakan sebelumnya arus laut selatan Bali yang bergerak ke arah selatan membuat para korban banyak ditemukan terdampar di areal Pantai Pebuahan, Desa Banyu Biru, dan Pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Sementara itu, jumlah korban hingga saat ini sebanyak 35 orang, di mana korban selamat 29 orang dan 6 orang ditemukan meninggal dunia. Hingga saat ini posisi bangkai kapal belum ditemukan dan diperkirakan tenggelam di dasar laut. Sementara suasana di posko pengaduan Gilimanuk cukup lengang, hanya ada sejumlah petugas gabungan yang terus siaga. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI mengerahkan kekuatan udara mencari 30 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Pesawat udara CN-235 dikerahkan guna memantau dan mencari korban dari udara. Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Armada 2 merespon cepat insiden tenggelamnya kapal feri KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali dengan mengerahkan berbagai unsur laut dan udara. TNI memimpin operasi pencarian dan pertolongan untuk menyelamatkan puluhan penumpang yang tenggelam akibat cuaca buruk. Koarmada 2 menerjunkan kekuatan penuh yang meliputi KRI Teluk Ende, KRI Tongkol, 1 pesawat udara CN-235, 2 unit kapal laut, 1 unit rigid inflatable boat, serta dukungan tim penyelam dan pasukan elit komando pasukan kata.
Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang, 12 anak buah kapal, dan 22 kendaraan mengalami kecelakaan laut dan tenggelam di perlintasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada Rabu malam. Hingga saat ini, 35 korban kecelakaan laut di Selat Bali tersebut sudah ditemukan, terdiri dari 29 orang ditemukan selamat dan 6 korban meninggal dunia. 29 korban selamat telah diserahkan kepada keluarga. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. 21 korban selamat dijemput keluarga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sebanyak 21 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali tiba di Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi. Mereka langsung mendapat penanganan medis di Posko Crisis Center sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Korban selamat yang ditemukan sebanyak 30 orang, 21 diantaranya telah diserahkan pada pihak keluarga yang telah menunggu di Pelabuhan Ketapang. Sementara 7 penumpang diserahkan kepada keluarga di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. 6 orang korban meninggal dunia telah diserahkan kepada pihak keluarga di Banyuwangi. Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dengan melebarkan area penyisiran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Keluarga korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya masih bertahan di Posko Crisis Center di Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat dini hari. Mereka berharap tim SAR segera menemukan keluarga mereka. Sejumlah keluarga KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terlihat bertahan di teras ruang tunggu pelabuhan. Teras pelabuhan saat ini diubah menjadi Posko Crisis Center. Beralaskan karpet dan selimut apa adanya, mereka tidur dan menunggu informasi tentang keberadaan serta kondisi anggota keluarga mereka yang hilang. Bisa ditemukan polisi juga malah pulang. Karena di situ kan kalau di PT-nya dia sudah absen, tapi kalau di sini kan belum absen, kan dia waktu itu nggak tugas, tapi seluruh HPK suruh ikut kapal situ. Sementara itu data penumpang yang berhasil ditemukan berjumlah 36 orang. 30 orang ditemukan selamat dan 6 orang lainnya ditemukan meninggal dunia. Sementara 29 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Dijadwalkan, tim SAR gabungan melakukan pencarian pada hari ini dimulai pukul 6 pagi. Petugas menyisir area lebih luas dari sebelumnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, jasad staf Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun yang hanyut di Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara berhasil ditemukan tim SAR gabungan sejauh 3 km dari lokasi titik korban tenggelam. Sementara itu, 1 korban hanyut lainnya juga telah ditemukan. Mbah, diambilnya itu 1. Ke tengah pula itu, aduh. Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat staf pidana khusus Kejaksaan Negeri Simalungun hanyut saat berusaha mengejar terduga korupsi Kepala Desa Banjarhulu, Simalungun di aliran Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Lompat. Melihat staf Pitsus Kejaksaan yang hanyut terbawa arus, seorang warga sekitar berenang berusaha menolong korban. Naas Fahri, 42 tahun, warga yang akan menyelamatkan staf Pitsus, justru turut hanyut, diduga kehabisan tenaga saat proses penyelamatan. Sementara kepala desa yang nyaris ikut tenggelam berhasil diselamatkan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap kedua korban dengan melakukan penyusuran aliran Sungai Silau. Sebelumnya, pihak kejaksaan akan melakukan pemanggilan kepada kepala desa dan bendahara desa Banjarhulu di sebuah kafe pinggir sungai terkait dugaan kasus korupsi dengan kerugian negara lebih dari 300 juta rupiah. Namun, melihat pihak kejaksaan tiba di lokasi, kepala desa melakukan perlawanan dengan menceburkan diri ke sungai. Petugas berusaha mengamankan pelaku, namun salah satu petugas hanyut terbawa arus sungai. Perkara apa?
Tidak pidana korupsi, juga tidak pidana korupsi. Kepala desa, Bang? Oh iya, kepala desa. Ini kayaknya sudah perlawanan. Pak Ngulu lari katanya langsung ke sungai, langsung dikejar sama yang bersangkutan. Kini, Kepala Desa Banjar Hulu yang sempat melarikan diri telah diamankan ke kantor Kejaksaan Negeri Simalungun. Sedangkan tim SAR terus melakukan pencarian terhadap staf Ditsus dan warga yang tenggelam hingga 7 hari ke depan. Dari asal Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ayusar.